Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kematian adalah hal pasti yang akan dialami oleh manusia manapun yang ada di bumi. Kematian juga menjadi hal yang paling menyedihkan ketika dikaitkan dengan sebuah perpisahan, baik perpisahan antara suami dan istri, anak dan orang tua, bahkan peliharaan dan majikan. Banyak sekali kebaikan yang bisa dilakukan untuk orang yang telah meninggal. Salah satu kebaikan yang dapat dilakukan itu ziarah kuburnya dan mendoakannya. Pertanyaannya, benarkah ahli kubur tahu siapa saja yang menziarahi kuburnya? Konon pada malam Jumat ahli kubur berada di kuburnya dan menanti kiriman doa keluarganya. Untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, tentunya kita membutuhkan dalil dan pandangan para ulama, terutama para ulama ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaan tentang tahu dan tidaknya ahli kubur terhadap orang-orang yang menziarahinya sesungguhnya telah terjawab oleh riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman dari Muhammad bin Was'i. Ia menyebutkan yang artinya, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya. Hal ini ditegaskan oleh Asy-Syuyuti sebagaimana riwayat Al-Ukaili dari Abu Hurairah. Hal ini malahan pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh seorang sahabat bernama Abu Razin. Tanya Abu Razin, "Wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan lewat kuburan orang-orang meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah olehmu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimin wal mu'minin. Antum lana salapun wa nahnu lakum tabaun. Wa inna insyaallahu bikum lahikun." Yang artinya, salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahlil kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Ditanyakan oleh Abu Razin, memangnya mereka mendengar? Mereka mendengar namun tidak bisa menjawab. "Hei Abu Razin, tidakkah engkau ridho ucapanmu dijawab malaikat sebanyak mereka?" kata Rasulullah SAW. Maksud mereka tidak mampu menjawab di sini adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Artinya mereka tetap menjawab, hanya saja tak terdengar oleh orang yang hidup. Sahabat beriman, perihal keberadaan arwah sejak kematian sampai hari kiamat, para ulama ahli sunnah berbeda pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa pada hari Jumat mereka berada di kuburnya dan menanti kiriman doa keluarganya mungkin didasarkan pada pendapat Al-Yafi'i, sebagaimana dikutip oleh Syekh Jalaluddin Asy-Syuyuti. Ia mengatakan yang artinya, dalam pendapat ulama ahli sunnah yang lain disebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu roh orang-orang yang meninggal dikembalikan dari iliyin atau sijin ke jasad mereka yang ada di dalam kubur ketika Allah berkehendak, dan khususnya pada malam Jumat, sehingga mereka bisa duduk dan berbincang. Ahli nikmat mendapat nikmat, sedangkan ahli azab akan mendapat siksa. Selama berada di iliyin atau sijin, roh tanpa jasad mendapatkan nikmat atau azab, sedangkan ketika berada di dalam kubur, roh bersama-sama jasad menerimanya. Jalaluddin Asy-Syuyuti. Pendapat Malik bahkan mengatakan, roh itu dilepaskan kemana saja ia ingin pergi. Ini sejalan dengan riwayat yang menyatakan bahwa terkadang roh itu berada di dalam kuburan. Kemudian menurut riwayat Mujahid, 7 hari penuh roh itu berada dalam kubur, terutama pada hari penguburan. Ia dikembalikan ke jasad bukan pada saat ditanya Munkar Nakir saja. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Abdil Bar, tidaklah seorang laki-laki melintas ke kuburan laki-laki meninggal yang
dikenalinya saat di dunia, kemudian ia mengucap salam kepadanya, kecuali Allah mengembalikan roh kepada jasadnya sehingga yang meninggal itu bisa menjawab salam kepadanya. Jika memperhatikan beberapa pendapat dan juga riwayat di atas, terutama pendapat Malik, keberadaan roh di kuburnya dan menanti kiriman doa setiap malam Jumat dapat dibenarkan, sebab pada malam itu roh dikembalikan. Bahkan menurut An-Nasafi, roh dibebaskan dari ajab. Selain malam Jumat, roh juga dikembalikan dan dibebaskan pada bulan suci Ramadan. Tak sampai di situ, dalam riwayat Abu Nuaim dan Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapa saja yang kematiannya bersamaan dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka ia akan masuk surga. Lantas bagaimana keberadaan ahli kubur saat diziarahi seseorang? Benarkah mereka bergembira karena diziarahi dan didoakan? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan riwayat yang menyatakan, yang artinya, sesenang-senangnya mayat di dalam kubur adalah ketika diziarahi oleh orang yang dicintainya semasa di dunia. Logika sederhananya, jika orang hidup saja merasa senang saat dikunjungi orang yang dicintainya, apalagi orang yang sudah meninggal, bagaimana tidak, karena orang yang meninggal sudah berada di negeri yang terasing dari keluarga. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mensyariatkan ziarah, mendoakan mereka agar mendapat rahmat dan ampunan. Namun beliau tak memperkenankan untuk menyampaikan sesuatu kepada ahli kubur selain salam dan lantunan doa, meminta sesuatu secara langsung kepadanya, atau meminta didoakan kepadanya. Sahabat beriman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.